Jadi sebelum Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, kita dapatkan banyak ulama yang telah menulis di tema yang sama, keutamaan bulan Sya'ban. Wah, di sini Al-Faqir nyari-nyari Habib ketemu kira-kira ada 16 nama kitab yang dikarang oleh ulama, baik pun itu salaf minal mutaqaddimin ataupun minal mutaakhirin yang ngarang kitab ini tentang Sya'ban. Tentang Sya'ban. Nah, sebagian yang mengarang itu tentang Sya'ban ya. Sebagian kebanyakannya ngarang tentang Lailat Nisfu Sya'bannya. Nah, dan memang kata kitab ini juga 2/3 kitab ini membahas tentang malam nisfu. Masya Allah. Sepertiganya umum, tapi 2/3-nya malam nisfu. Memang itu yang paling intikan dalam bulan Sya'ban. Oke. Di antara kitab yang telah dikarang dalam apa namanya? Tema Sya'ban ini, Ma wadhuha wastaban fi fadail syahr Sya'ban. Ini yang Al-Faqir termasuk yang mutaqaddimin ini, mungkin paling lama, Abil Khattab Amr bin Hasan Al-Andalusi, yang ma'ruf dengan Ibn Dihya Al-Kalbi. Ini apa namanya, kitabnya kira-kira 68 halaman itu. Kemudian ada lagi Al-Kashf wal Bayan an Fadail An-Nisf min Sya'ban, Syekh Salim As-Sanhuri Al-Maliki, wahakadha, kira-kira 35 halaman. Mawahibul Karim Al-Mannan fil kalam an awail surat Ad-Dukhan wa fadail syahr Sya'ban, karena emang ada hubungan antara surat Ad-Dukhan dan dengan Sya'ban ini akan dibahas oleh beliau di akhir kitab. Ini kira-kira ta'lif Najmuddin Al-Ghiti, ini 104 halaman. Al-Yaqut wal Marjan fi fadail syahr Sya'ban, wahakadha, ini apa namanya 143 halaman. Manahir Raja amal syahr Sya'ban, ini termasuk yang ma'ruf ini, Husain Al-Qurani, ini tebal, 488 halaman. Oh, Masya Allah. Yang ajib di sini ada karangan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Masya Allah. Namanya Dalil At-Ta'ih Al-Hayran. Tentang Sya'ban. Dalil At-Ta'ih Al-Hayran fi fadl An-Nisf min Sya'ban. Hakadha. Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Itu luar biasa. Apa namanya, Habib? Dalam abiyatnya beliau. Kan Masya Allah, kita lihat guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Adni membuat mawasim tapi dengan apa namanya? Syair-syair. Iya, banyak suka diposting juga di Instagram beliau tuh. Allahu Akbar. Nanti dia di mana dibikin syair. Allahu Akbar. Masya Allah. Wa ni'am Habib. Hakadha. Ghayatul bayan li fadail lailat syahr Sya'ban. Ini juga luar biasa. Ini Al-Faqir ketemu dengan pengarang ini, namanya Syekh Muhammad bin Ahmad Amu. Ini 79 halaman. Ini beliau mufti mazhab Hanafi di Hudaidah. Masya Allah. Itu luar biasa. Masih muda. Waktu Al-Faqir ketemu dengan beliau itu masih 30-an umurnya. Masih ada sampai sekarang? Masih, alhamdulillah masih ada. Rajul Masya Allah alaih, allamah, dengan tawadhu'nya yang luar biasa, Syekh Muhammad Amu. Nah, itu Masya Allah mutafannin fi syatal ulum ya. Kalau kita lihat dari segi fikihnya luar biasa, bukan cuma fikih Hanafi saja, enggak, fikih Syafi'inya hebat, fikih dalam berbagai macam mazhab. Betul. Masya Allah. Dalam hadisnya juga Masya Allah asanidnya luar biasa, dan beliau banyak ngarang kitab, di antaranya ini Ghayatul Bayan li Fadail Lailat Syahr Sya'ban. Okey, Ifadatul Mannan fi nashr Fadail An-Nisf min Sya'ban, wa hakadha. Nasihat Ahli Al-Iman fi Fadl Lailat Nisf Sya'ban. Wah, banyak Habib. Aduh, ini kalau kita ada 16 tadi untuk sebutkan ya. 16 lebih malahan. Bahkan 16 lebih. Yang paling tenar ya ini. Ada satu mungkin yang kita sebutkan di sini yang layak disebutkan dan luar biasa ajib. Namanya Husnul Bayan. Ini ajib. Husnul Bayan di sini ada beberapa namanya Husnul Bayan, tapi yang paling ma'ruf Husnul Bayan fi Fadl Lailat Nisf min Sya'ban, karangan Al-Muhaddits Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Masya Allah. Sadal Ghumariyah, mereka ada satu karangan di masalah Nisfu Sya'ban. Yang mana di sini Said Muhammad Al-Maliki banyak menukil dari kitab Husnul Bayan itu. Yang aku lihat di sini ada lebih dari 16 kitab yang dibahas yang membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Wahakata. Nah, sekarang kita masuk ke ke dalam kitab Madza fi Sya'ban. Oke. Hadal kitab ya Habib. Ya teman, enggak betul banget ya. Enggak betul banget nih kalau kita cetakan ini ada 142 halaman ya. Ya, sama kalau kita hilangin muqaddimahnya jadi 140 lah, 140. Wah, dengan fonts yang standar lah, enggak gede banget, enggak kecil banget. Di sini Said Muhammad memulai dengan dengan waga'i dulu. Di Sya'ban itu emang ada peristiwa apaan sih? Yang kita tahu ini nisfu Sya'ban aja. Agak padahal banyak. Masya Allah. Apa aja? Nah, apa aja? Oke, kita mulai satu-satu sekarang.
Nomor satu, beliau sebutkan di sini tentang kejadian tahwil kiblah, perubahan kiblat. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Hakata dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, hakata. Dan di sini beliau jelaskan masalah perpindahan kiblat ini lumayan satu lembar lah. Hakata. Itu ma'ruf Habib ya. Oke. Dan nomor dua, di antara kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban, hakata, raf'ul a'mal, diangkat amal-amal kita ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kalau dalam bahasa manajemennya apa tuh namanya itu? Apa Habib Hafidz? Dilaporkan gitu, amal-amal kita naik ke atas, diangkat, dilihat. Ini apa yang namanya? Diaudit. Dilaporkan. Betul. Pengauditan amal selama setahun itu di mana? Di Sya'ban. Diaudit. Itu di Sya'ban Habib, raf'ul a'mal. Ada juga beberapa hadisnya tentang masalah itu. Nah di sini yang ajibnya kitab ini ketika menyinggung satu tema, Sayyid Muhammad langsung mulai itu. Kalau bahasa Arabnya istitrad. Aneh kalau nggak tahu kalau bahasa Indonesia istitrad itu apa namanya? Keluar tema sedikit. Yeah. Keluar melenceng dikit. Melebar kemana-mana gitu. Kemana-mana. Macam-macam itu. Ketika beliau membahas perihal raf'ul amal, kan ini raf'ul amal tahunan ya. Ada juga audit mingguan. Ada juga audit harian. Kan amal kita diangkat oleh malaikat sehari 2 kali. Pagi dan malam. Juga ada audit yang bulanan. Ada audit yang mingguan yang ma'ruf hari Kamis itu, hari Kamis. Nah, di sini dibahas sama beliau tentang pengauditan amal-amal kita kepada Allah Taala. Jadi ini lebih detail dari audit pekerjaan nih, Beb. Allahu Akbar. Allah yastur. Artinya tanggung jawabnya besar juga. Diangkat Allah yastur. Amin ya Rabb, insyaallah. Itu raf'ul a'mal. Oke, perihal yang ketiga yang ada di bulan Sya'ban, takdirul a'mal. Nah, ini juga sama. Persis kayak perihal manajemen ya. Setelah amal tahun kemarin diaudit, ada perencanaan untuk tahun ini kan. Anggarannya apa yang mau dibuat. Nah, begitu pula. Setelah amal kita diaudit, Allah Ta'ala menentukan, sebenarnya bukan menentukan, Allah Ta'ala memberikan kepada malaikat, inilah amal-amal hambaku untuk tahun ini, dan malaikat itu baru menyerahkan kepada malaikat yang bertugas, petugas harian gitu. Nih filenya, ini yang bakal mati tahun ini, nih fulan. Oh seperti itu. Nih yang bakal zuat tahun ini, nih fulan. Ajib. Itu kapan diberikan? Di malam nisfu Sya'ban. Gitu. Setelah diaudit tuh amal, tahun kemarin. Tahun ini ada apa? Oh jadi kayak program kerjanya itu datang setiap kerja. 1 tahun gitu ya? Betul, persis. bukan kita seumur hidup udah ada data blok gitu enggak ada, ya? Ada, semua itu ada. Fi ilmillah ta'ala minal azal, taban. Artinya ke malaikat itu betul. Datangnya juga laporan itu setahunan. Oh seperti itu. Subhanallah. Ke malaikat yang utamanya tahunan. Nanti ntar malaikat itu menyerahkan ke petugas hariannya. Kapan? Ntar di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Nah itu tafsirnya min kulli amr, artinya mereka memberikan takdir amal untuk tahun ini. Subhanallah. Jadi itu tugas, contohnya malaikat Israel. Ini tugasnya ngapain ini tahun? Nih tugas ente nyebutin fulan. Contohnya gitu. Wah kata itu contoh Bib. Ala kulli hal. Jadi sistem audit amal kita, juga perencanaan tahun depan itu adanya di bulan Sya'ban. Subhanallah. Baik, takdir al-amal. Juga peristiwa yang luar biasa di bulan Sya'ban ini turunnya perintah sholawat. Nah, makanya kan bulan Sya'ban itu dalam satu riwayat, sebenarnya riwayat yang dhaif itu kita sering mendengar aja. Rajab adalah syahrullah dan Sya'ban adalah syahri kata Rasulullah SAW. Ini perihal hadis disinggung oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Memang itu memang hadis yang sangat-sangat dhaif sebenarnya itu. Wa Ramadan syahru ummati. Tapi masih muskilah. Ntar beliau akan sebutkan juga perihal tentang pengamalan hadis dhaif bagaimana. Masyaallah. Nah, itu turunnya ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhir ayat di bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Sya'ban kita dianjurkan banyak-banyak sholawat, banyak-banyak sholawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa juga dan di sini nah sama kayak tadi
Caranya Said Muhammad Al-Maliki ketika menyebutkan bulan Sya'ban adalah bulan salawat. Ada bab khusus keutamaan salawat. Wah, kata hadis-hadisnya salawat bagaimana. Dan ini banyak ya. Jadi kita kayak buka folder kalau di laptop atau di komputer ya kan. Banyak folder nanti keluar lagi. Nah, betul, keluar back sebelumnya, folder yang sebelumnya. Wah, keren Habib. Ini kalau perihal masalah salawat ini banyak Habib. Ini Said Muhammad berapa halaman untuk perihal tentang keutamaan salawat. Teman kalau dalam masalah salawat banyak karangan ulama ya. Yang paling ma'ruf karangan siapa? Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yang luar biasa itu karangannya top semua. Dari Sa'adatud Darain fi Shalah ala Sayyidil Kaunain sampai yang luar biasa banyak berjilid-jilid beliau karang tentang salawat. Wah, kata Tibul majalis bisolati alaih. Wah, kata kalau seandainya kita duduk tanpa salawat itu bagaikan bangkai. Wah, memangnya kalau bisa setiap duduk salawatan. Gitu. Kalau di sana antum pernah lihat lah kalau di Hadramaut itu orang jual beli sedikit langsung pada Allahumma shalli alaihi. Jadi enggak dibiarkan kosong banget ya. Betul Habib. Kan ada hadisnya. Setiap kita duduk majelis yang enggak ada zikirnya di situ itu bagaikan bangkai himar dalam riwayat hadis itu kan. Berzikir walaupun dikit, paling enggak salawat. Makin orang